Teman-teman, kemarin Bapak Prabowo Subianto menyindir soal Yaman ya. Pertanyaannya kenapa sih Bapak Prabowo mesti menyebut nama Yaman? Kalau memang itu adalah ketidaksengajaan atau kebetulan saja. Atau ianya merupakan satu clue atau satu indikasi dikarenakan ada kelompok-kelompok memang yang selama ini dibicarakan begitu banyak oleh berbagai pihak. Dari kalangan agama, kemudian dari kalangan politik juga yang berkaitan dengan negara Yaman. Di Indonesia ada, teman-teman ya. Nah, setelah itu saya menemukan sebuah postingan di mana dalam postingan ini menyindir soal Yaman juga ya. Kalau kita bicara atau bicara tentang keagamaan itu berkaitan sama sekali dengan kelompok Ba'alwi atau Habaib di Indonesia. Walaupun mungkin kita bicarakan oknum ya, kalau memang ada tindakan-tindakan dari kaum Ba'alwi ini yang nyeleweng atau yang tidak sesuai dengan bagaimana yang semestinya. Tetapi kita lihat terlebih dahulu bagaimana apa sih yang dibicarakan oleh publik mengenai ungkapan dari Bapak Prabowo itu. Kita lihat interpretasi publik terlebih dahulu, teman-teman ya. Silakan. Merdeka.com kalau tidak salah ya, yang thumbnailnya itu Prabowo .2, silakan kabur ke Yaman, yang begitu. Saya tonton videonya yang itu. Pilih bela rakyatmu atau pilih mengabdi ke yang lain. Saya tidak akan toleransi mereka-mereka yang tidak patriotik. Sepintar kau apapun, kalau kau tidak bela bangsamu sendiri, tidak ada tempat di sekitar saya. Carilah orang lain. Jadi saudara-saudara, hilirisasi ini adalah hal yang bersejarah. Perjalanan satu bangsa yang saya katakan lama, susah, ibarat long march. Ini long march satu bangsa. Long march satu bangsa. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi, dibikin pemberontakan. DITI, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, PGRS Paraku, PRRI Permesta, terus gerakan ini, gerakan itu, terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap, matanya buram. Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur. Kabur aja, kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei orang-orang pintar, bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Siap bersatu, siap bersatu. Angkat tangan semua yang tinggi ke atas, siap bersatu. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi persatuan umat nih penting, saudara. Nah baiklah, sebelum saya akhiri, saudara, saya minta kepada umat Islam semuanya, jangan melulu kita hidup nih, saudara, dikibulin melulu, saudara. Pak, Bu. Dulu tahun 1945 waktu kita merdeka, belum ada pemilu, belum ada parlemen, belum ada DPR, saudara. Belum ada tuh partai politik sah ikut pemilu, belum ada. Nah dulu tahun 45 jumlah profesor, doktor bisa dihitung menjari. Orang Indonesia yang gelarnya profesor, doktor, insinyur bisa dihitung menjari, saudara. Tapi ada yang menarik, tokoh-tokoh kita kumpul, kiainya, cendekiawannya, orang-orang pintar,
kumpul, musyawarah, sepakat, pilih Bung Karno sebagai presiden, pilih Bung Hatta sebagai wakil presiden. Bung Karno dan Bung Hatta, saudara, dipilih jadi presiden enggak lewat pemilu, enggak lewat DPR, enggak ngeluarin biaya triliun-triliunan, enggak ada kampanye ribut gontok-gontokan. Profesornya sedikit, doktornya sedikit, insinyurnya sedikit, tapi hasilnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara, pahlawan nasional, bahkan merupakan tokoh internasional. Bagus tidak? Bagus tidak? Zaman sekarang nih profesornya ribuan, doktornya ribuan, universitasnya ribuan, cendekiawannya ribuan, saudara, luar biasa, hartanya banyak, duitnya kaya, sampai bikin pemilu triliunan rupiah, kita korbankan semua, dapatnya fufu fafa. Tanya jujur, kacau enggak? Jujur kacau tidak? Kacau tidak? Astagfirullahaladzim, kan mestinya kalau profesornya banyak, doktornya banyak, partainya banyak, DPR-nya kuat, udah gitu pemilunya berapa triliun tuh Pak Kiai kemarin? Triliunan, mestinya kan hasilnya lebih hebat dari Bung Karno, lebih hebat dari Bung Hatta dong. Betul? Betul? Kita nih dibodohin terus, saudara. Ada orang-orang sok pinter mau mengatur kita punya republik. Dia ngatur sesama dia, siapa mesti jadi presiden, siapa mesti jadi wakil presiden, siapa mesti jadi menteri. Urusannya duit. Nggak ada tuh diceritakan soal kredibilitas, integritas, moral, akhlak. Bohong. Siapa yang kasih duit banyak, itu yang mesti dipilih dan dimenangkan, saudara. Mau curang, nggak ada urusan. Nggak ada lagi integritas, nggak ada lagi moral. Bohong, membudaya. Ini kebohongan makin kemari, saya makin muak, saudara. Ada menteri depan presiden berani bohong, depan masyarakat ditonton, saudara, ada kamera. Presiden lagi turun ke Aceh, presiden pertama kali turun ke Aceh, lihat suasana gempa. Masyarakat bertanya, Pak Presiden, bagaimana listrik? Kami listrik mati nih satu Aceh. Presiden tanya sama menteri, menterinya ada di depan dia, ada depan masyarakat. Pak Menteri, bagaimana listrik? Udah beres Pak, udah nyala 93%. 1% belum nyala, sudah. Depan presiden dia berani bohong. Bohong. Jadi ada yang tanya, Habib, kok sekarang jadi bohong kok enak banget begitu dikerjain? Orang bohong kan biasanya bohong ngumpet-ngumpet biar orang nggak tahu, betul? Bohong terang-terangan, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada apa? Udah gitu kadang-kadang tipu-tipu, saudara. Bukan bohong lagi, tipu-tipu. Ini penipuan lebih tinggi dari bohong nih. Pak Prabowo membahas patriotisme. Tentu konteks besarnya waktu itu hilirisasi ya, tapi secara filosofis berbicara tentang patriotisme, tentang bela negara, bela bangsa, kemudian menyinggung juga sejarah DITII, kemudian Permesta, PRRI dan seterusnya. Kita selalu diadu domba, Divide et Impera selalu diganggu, diinfiltrasi, kemudian dan seterusnya kata beliau. Dan beliau mengatakan menyinggung pula tentang Indonesia gelap itu, yang dulu itu ramai, Garuda Biru itu kan. Itu kan salah satu pentolan dari kampanye itu kan Najwa Shihab. Kemudian beliau juga mengatakan tidak ada tempat di sekeliling beliau bagi orang yang tidak memiliki patriotisme atau bela bangsa, bela negara begitu. Tidak ada lagi toleransi gitu. Beliau tidak mentoleransi. Dan yang menarik itu adalah secara spesifik Pak Prabowo mengatakan silakan kalau kurang lebih ya, silakan kalau mau kabur ke Yaman begitu, ke Yaman sana gitu. Disebut secara spesifik Yaman. Kalau kita flashback dari awal 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, Pak Prabowo itu pidatonya yang menyinggungkan Habib Alwi Yaman atau imigran Yaman secara umum itu masih berbicara secara makro, umpamanya dengan kalimat ada tamu ratusan tahun nggak pulang-pulang, itu masih makro kan, tidak menyebut begitu.
kemudian dan seterusnya itu masih makro. Kemudian saya ambil highlightnya aja ya, demo Agustus September yang ricuh, yang itu ditengarai, dibiayai oleh George Soros. Dan kita ketahui juga George Soros disebut-sebut membiayai Islami.co yang diketuai, yang didirikan oleh Syafiq Ali, ketua PBNU, di mana Islami.co itu dalam kurung Syafiq Ali, ketua PBNU itu yang mensponsori Rumel Abbas. Jadi George Soros disebut di dua tempat untuk urusan destabilisasi atau divide et impera ya. Itulah. Dan Petanesia yang sekjennya itu adalah agen Israel, AIPAC. Kemudian tidak diangkatnya Habib, siapa namanya itu ya, yang guru tua itu sebagai pahlawan kan tidak diangkat. Kemudian Pak Dudung yang terbaru, Pak Dudung diangkat sebagai KSP, di mana kita tahu Pak Dudung itu berposisi diametral dengan klan Habib Alwi, atau secara khusus berposisi diametral dengan FPI, dan secara umum dengan klan Habib Alwi. Dan tentu saja status Pak Dudung sebagai penasihat PWILS itu tentu saja diketahui lah oleh Pak Prabowo dan seluruh kabinet ya. Kemudian kita tahu juga bahwa FPI itu klan Habib Alwi, Rabita Alawiyah, kemudian dan anak cucu cicit organisasi-organisasi dari mereka, kemudian Najwa Shihab dengan segala tendensi dan apa namanya ya itu Garuda Biru, Indonesia Gelap, kemudian ayahnya Quraisy Shihab memalsukan identitas Imam Bonjol dan seterusnya ya. Dan tentu beliau ketika membahas tentang infiltrasi, beliau tahu tentang infiltrasi karena beliau kan prajurit kan TNI. Tentu saja beliau tahu yang bikin gaduh di Indonesia ini adalah imigran Yaman, baik itu Ba'alwi atau non Ba'alwi. Yang non Ba'alwi itu kan yang bawa Wahabi misalnya, Khalid Basalama, Syafiq Basalama dan seterusnya, yang dikatakan oleh Buya Said Akil Siraj ini adalah pintu masuk terorisme. Kenapa tidak dibubarkan sama pemerintah Wahabi itu? Wahabi itu ya golongan non Ba'alwi itu. Tentu beliau, Pak Prabowo tahu tentang Ba'alwisasi, Yamanisasi. Intel kan cepat ngumpulin informasinya gitu. Yang mengubah sejarah Indonesia Ba'alwi, yang mengubah kuburan-kuburan ratusan bahkan ribuan Ba'alwi, yang mengubah identitas pahlawan Ba'alwi, yang bikin buku sejarah palsu Ba'alwi, yang mengubah sejarah kemerdekaan Indonesia Ba'alwi, yang mengubah sejarah NU Ba'alwi, klan Habib Ba'alwi, dan seterusnya. Banyak klaim-klaim itu sudah terdata, ada buktinya, nama-nama bukunya ada, video-videonya ada, video-video doktrinnya ada, banyak tersimpan rapi di YouTube. Rabita Alawiyah, FPI, kemudian berbagai majelis-majelisnya, termasuk budak-budaknya itu juga ada datanya itu. Jadi saya pikir dari rentetan dari sesuatu yang makro itu kemudian memadat, mengerucut, lebih spesifik lagi kepada imigran Yaman, klan Habib Ba'alwi, dan mungkin secara umum imigran Yaman lainnya yang non Ba'alwi, untuk dilakukan sesuatu yang secara spesifik. Jadi secara spesifik Pak Prabowo bilang silakan kabur ke Yaman, dan Yaman disebut secara spesifik, itu dipilih dalam pidato itu. Kenapa tidak milih negara lain? Ya karena tentu ada tujuan di balik pidato Pak Prabowo dalam menyebut negara Yaman dan trajektori tentang sesuatu yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Prabowo tentang orang-orang Yaman itu yang menjadi sumber kegaduhan, kekacauan, divide et impera pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya pribadi, kami mendukung kalau Pak Prabowo
mendeportasikan Habib Alwi atau imigran Yaman seluruhnya, termasuk Al Irsyad dan lain sebagainya, itu dideportasi aja lah, dinasionalisasi aset-asetnya sebagaimana nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di era tahun 1950-an 60-an itu. Termasuk jaringan klan Habib Alwi itu ada, tentu Pak Prabowo punya datanya, misalnya Pondok Lirboyo, Pondok Besuk, kemudian pondoknya Taufik Assegaf, pondoknya Fahrul Rozi, pondoknya Kiai Haji Miftahul Akhyar dan lain sebagainya. FPI, Kurtubi Lebak, Markas Syariah yang nyerobot tanah PTPN, Kurtubi Lebak, kemudian ya adalah itu Al Khairat, itu dinasionalisasi aja semua, orang-orangnya diekspor ke Yaman. Untuk yang budak-budak pribumi itu Indonesia asli, penduduk asli itu diekspor ke Yaman juga, dan orang-orang yang Yaman itu dideportasi saja. Oke, itu dia teman-teman hal-hal yang menarik yang teman-teman bisa simak dan perhatikan. Bagaimana kita bisa melihat publik memberikan interpretasi terlepas dari apakah teman-teman menyetujui atau tidak. Teman-teman bisa untuk mengerti atau tidak persoalan yang dibicarakan di sini. Tapi coba teman-teman berikan interpretasi terbaik kalian di dalam kolom komentar sebagai bentuk diskusi antara teman-teman sebagai audiens dengan saya sebagai kreator untuk membicarakan sesuatu yang dibicarakan oleh publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.